Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwin Julianti selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 2103102208. Di sini saya akan menjelaskan analisis studi kasus lembaga keuangan leasing di Indonesia pada PT Sarana Bali Ventura. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan apa sih tujuan saya menganalisis PT ini. Tujuan saya yaitu untuk memahami secara mendalam aspek kunci dari kinerja perusahaan, posisi pasar, serta tantangan dan peluang yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya pada poin kedua, saya akan menjelaskan sejarah PT Sarana Bali Ventura. PT Sarana Bali Ventura ini berdiri pada tahun 1994 berdasarkan Akta Pendirian nomor 79 pada tanggal 10 Desember tahun 1994. PT Sarana Bali Ventura ini beralamat di Jalan Diponegoro nomor 150, Ruko Genteng Biru Blok A23. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi misi PT Sarana Bali Ventura. PT Sarana Bali Ventura memiliki visi menjadikan perusahaan model Ventura terkemuka di Indonesia dan menjadi salah satu lembaga keuangan yang mendukung perkembangan UMKM di Bali dan sekitarnya. Sedangkan misi PT Sarana Bali Ventura yaitu menyediakan layanan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan segmen UMKM dengan tetap mempertahankan tata kelola perusahaan yang baik dan dengan menggunakan asas kehati-hatian. Selanjutnya terdapat nilai-nilai PT Sarana Bali Ventura. Nilai-nilai yang dipegang oleh PT Sarana Bali Ventura ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, inklusi keuangan, keberlanjutan, dan juga inovasi. Dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, perusahaan ini memiliki tujuan untuk menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan di Bali. Pada poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan utama PT Sarana Bali Ventura, yaitu pembiayaan modal Ventura, pinjaman usaha, pendanaan sektor pariwisata, pembiayaan untuk sektor agrobisnis, konsultasi dan pendampingan bisnis, dan juga fasilitas akses lembaga keuangan lain dan pembiayaan berbasis keberlanjutan. Selain itu, PT Sarana Bali Ventura juga menyasar segmen pasar yang beragam. Tetapi, PT ini memiliki fokus utama yaitu pada UMKM, startup, serta sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Bali seperti pariwisata, agrobisnis, dan juga industri kreatif. Target konsumen mereka meliputi perusahaan lokal, pelaku usaha di sektor pariwisata, serta perusahaan teknologi dan startup yang membutuhkan modal untuk inovasi dan ekspansi. Pada poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi. Yang pertama, inovasi teknologi seperti AI, analitik big data, dan blockchain dapat juga membantu PT Sarana Bali Ventura ini dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, serta memperkuat daya saing mereka di pasar. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan lebih cepat, lebih aman, dan juga lebih terjangkau. Dengan memanfaatkan teknologi ini, PT ini dapat memperluas jangkauan pasar mereka, mengelola risiko dengan baik, dan mendukung keberlanjutan serta inovasi dalam industri keuangan Indonesia. Selain itu, proses digitalisasi yang diterapkan oleh PT Sarana Bali Ventura ini mencakup sejumlah inisiatif strategis yang mengintegrasikan teknologi modern. Digitalisasi ini membantu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pembiayaan, dan juga memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi ini, PT Sarana Bali Ventura mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pada poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. PT ini berada di pasar lokal yaitu di Bali, berfokus pada investasi dan pembiayaan UMKM, dan juga dukungan dari pemerintah lokal. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. PT ini bergantung pada pasar lokal, risiko terhadap portofolio UMKM, dan juga kurangnya diversifikasi. Yang ketiga terdapat opportunity atau peluang.
PT ini tumbuh ekonomi di Bali dan sekitarnya, ekspansi ke pasar nasional, dan juga dukungan pemerintah terhadap UMKM. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. PT ini bergantung pada industri pariwisata, persaingan dalam sektor pembiayaan UMKM, risiko ekonomi global, dan juga perubahan regulasi pemerintah. Pada poin keempat, saya akan menjelaskan dampak terhadap industri keuangan. Kehadiran dan inovasi dari lembaga keuangan PT Sarana Bali Ventura ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan industri keuangan, terutama memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan beragam untuk UMKM. Lembaga ini berperan mendorong tren pembiayaan alternatif, investasi sosial, serta pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan. Agar tetap relevan, PT Sarana Bali Ventura ini perlu terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tren pasar yang ada. Pada poin selanjutnya terdapat kontribusi terhadap inklusi keuangan. Produk yang ditawarkan oleh PT ini dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui beberapa saluran yang berfokus pada pemberdayaan UMKM. PT Sarana Bali Ventura ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Produk dan layanan yang mereka tawarkan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan juga UMKM yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan tradisional, membuka banyak peluang bagi mereka untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Baik, sekian analisis yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.